Aku membiayai kuliah pacarku, Liang Pengfei, dengan klinik kecilku ini. Sekarang dia sudah lulus kuliah dan membeli rumah untuk pernikahan kami di kota. Akhirnya aku pergi menyusulnya. Berhenti! Hah? Hah. Peluk aku. Bantu aku, kalau tidak kau akan mati. Diamlah. Angkat kepalamu. Angkat kepalanya, agar aku bisa melihat wajahnya. Pacarku demam tinggi sampai mengigau. Apa ini menular? Sial! Sial! Kak, sudah digeledah tidak ada. Ayo, periksa tempat lain. Apa yang kau lakukan padaku? Aku menaburkan sedikit bubuk alergi. Besok pagi sembuh. Ayo cepat kita turun. Hei. Obatnya bereaksi sangat kuat. Hei, Nona, kau meninggalkan pacarmu. Dia bukan pacarku. Cepat bawa dia turun dari bus. Aku harus membawa bus ke terminal. Aku datang mencari pacarku. Kenapa aku harus membawamu juga? Jangan-jangan kau memang sengaja menempel padaku ya? Aku akan panggil Peng Fei untuk menangani ini. Ternyata dia punya pacar. Hei, bangun. Bos sudah sampai. Cepat bawa pacarmu turun. Ternyata dia sudah punya pacar. Sayang sekali. Peng Fei? Peng Fei? Sayang, siapa yang datang malam-malam begini? Sayang. Liang Peng Fei, dia memanggilmu apa? Istriku, ini adalah Suchan. Kau ingat? Beberapa tahun lalu keluargaku menjodohkanku. Oh, ternyata kau tunangan Peng Fei yang dari desa itu ya. Aku beritahu kau ya, dia sudah menikah dan aku adalah istrinya. Liang Peng Fei, apa yang dia katakan itu benar? Memang begitu, Suchan. Iya, aku sudah menikah. Jadi kumohon jangan menggangguku lagi. Pulanglah. Pulang. Kenapa kau membohongiku? Karena kau hanyalah gadis desa yang kampungan. Sedangkan aku, Song Mingye, yang terkenal di kota Qing. Pasti kau pernah dengar tentang Tuan Song, kan? Ayahku, wakil direktur di perusahaan Tuan Song. Bisa memotong 20 tahun perjuangan. Rupanya kau mencari kesempatan naik status ya? Kau jangan bicara sekasar itu. Aku kan tidak pernah berjanji apa-apa. Chan, aku menyukaimu. Hari ini aku suka, besok juga suka. Nanti aku akan menikahimu. Kau! Tamparan ini adalah penutup untuk kebohonganmu yang menipu perasaanku di masa mudaku. Sudahlah. Liang Peng Fei, dulu di klinik kecil itu, uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit membiayaimu kuliah selama 4 tahun. Kau bilang setelah bekerja nanti akan mengembalikan ratusan bahkan ribuan kali lipat.
Aku tidak meminta semua itu. Aku minta kau kembalikan sesuai jumlahnya saja. Kenapa harus mengembalikan? Itu kan kau yang dengan sukarela memberikan. Suamiku tidak memaksamu, sekarang minta uang. Tidak akan. Liang Pengfei, kalau kau tidak kembalikan uangku, aku akan ke pabrik elektronik dan sebarkan bahwa kau tidak tahu terima kasih dan menjadi pengkhianat. Tua, sudahlah. Dia ini berwatak keras. Kalau benar-benar menyebarkan masalah ini, reputasi kita dan ayah bisa rusak. Berikan saja. Ayo berikan padanya. Ambil uangnya, lalu cepat kembali ke kampungmu. Ku kembalikan semua. Jangan buat masalah lagi. Dia tidak berani membuat masalah. Pemilik pabrik elektronik kita adalah Song Mingye. Dia bisa membuat hidupmu sengsara. Ayo pergi. Can, nanti kalau aku menghasilkan uang, kau bisa tinggal di rumah menikmati hidup. Saat itu, Tuan Liang yang duduk di kantor masih akan tertarik pada ibu rumah tangga Suchan, kan? Hanya dengan kalianmu membuat pangsit, aku tidak akan pernah berpaling. Pacarku dicampakkan oleh mantan. Kalau kau sudah sadar, turunlah. Cuma laki-laki kan? Aku bisa mencarikanmu 10. Kenapa kau berdarah? Untunglah kau masih punya harga diri. Kalau kau masih terlibat dengan mantanmu, aku bisa mati kehabisan darah. Berapa nomor telepon keluargamu? Akan aku suruh bawa ke rumah sakit. Orang-orang itu mengejarku. Aku tidak bisa ke rumah sakit. Sebenarnya siapa dia? Kenapa aku juga terlibat? Pesan kamar. Pacar saya mabuk. Terima kasih. Sama-sama. Tubuh ini benar-benar bagus ya. Ini luka tusukan pisau. Aku akan obati lukamu dulu. Tidak ada obat bius. Tahan sedikit ya. Pendarahan sudah berhenti. Tegak sedikit. Aku akan membalut lukamu. Apa kau dokter? Dokter desa. Sudah selesai. Istirahatlah sekarang. Kalau bukan karena bertemu berandalan sepertimu, sekarang aku sedang ada di mana? Menangis sendirian, diam-diam. Berandalannya sudah pergi. Kau sudah bangun? Tolong belikan aku sarapan, aku lapar.
Kenapa harus aku? Aku sudah baik hati menyelamatkanmu. Jangan bilang kau mau memeras uang dariku ya. Kemarilah. Dari kemarin sampai sekarang, aku sudah menghabiskan banyak uang untukmu. Keluarkan tanganmu. Aku gadaikan cincinku. Setelah keluargaku mengirimkan uang, aku akan tebus. Aku akan pergi setelah membeli sarapan. Tidak perlu kembalikan uangnya. Orang seperti ini berkeliaran di jalanan. Terlalu berbahaya. Aku harus menjauh. Kau tidak akan bisa pergi. Permisi, kami ingin memperpanjang kamar hari ini. Baik, Mian. Kami datang menjemputmu selesai bekerja. Kapan masa magang ini akan berakhir? Suchan, kenapa belum meninggalkan kota Qing? Jangan bilang kau masih belum menyerah dan ingin terus mengejar Peng Fei. Sampah sepertinya. Tidak ada yang mau merebutnya darimu. Tua-tua, kau kenal dengannya? Aku tidak mengenalnya. Dia itu wanita kampung yang terus menempel pada Peng Fei. Tapi semalam dia datang dengan pacarnya untuk menyewa kamar. Apa? Suamiku, si kampungan ini boleh juga ya? Baru saja kau mencampakkannya, dia langsung menemukan penggantimu. Suchan, sejak kapan kau punya pacar? Apa pekerjaannya? Apa urusannya denganmu? Perempuan sepertinya yang terobsesi dengan kekayaan pasti menemukan kakek-kakek kaya. Mian, siapa nama orang itu? Orang itu mabuk jadi tidak mendaftar, tapi dia masih muda. Tidak mendaftar? Jangan-jangan dia buronan. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mana bisa dia kenal orang baik-baik? Mian, antar aku ke kamarnya untuk menggeledah. Kau tidak punya hak untuk menggeledah. Aku bahkan tidak tahu identitas orang itu. Kalau dia benar penjahat, aku juga bisa terlibat. Tidak punya hak? Seluruh jalan ini termasuk hotel ini semuanya milik Tuan Song. Kalau kau benar-benar membawa buronan ke wilayah Tuan Song, dia pasti akan menguliti hidupmu. Kalian tidak boleh masuk. Kalian tidak boleh masuk. Peng Fei bawa dia Suchan, pergi. jangan ikut campur. Jangan sentuh aku. Suchan, menyingkirlah. Apa yang terjadi? Ada yang memergoki perselingkuhan? Bukan. Liang Peng Fei, aku kerja keras di desa untuk membiayaimu. Setelah kau lulus, kau malah mencampakkanku. Dan sekarang kau ingin menyingkirkanku. Kau tidak punya hati nurani. Aku... Dasar pengkhianat, lelaki tidak setia. Aku jurnalis, aku akan meliputmu. Tidak, jangan. Suchan, jangan bicara sembarangan. Apa yang sembarangan? Kalau bukan ayahku yang memungutmu, kau sudah mati kedinginan. Makan dan pakaianmu dari kami, bahkan menghabiskan uangku. Tua, bukan begitu. Tua. Suchan, kau tidak punya KTP kota Qing. Kau takkan bisa dapat surat izin untuk tinggal. Sudah cukup, ayo pergi. Apa salahnya bicara begitu? Kenapa menarikku? Bibi, terima kasih ya. Tidak masalah. Ayah tua-tua anggota penting keluarga Song. Kalau dia bilang kau tidak bisa mendapat izin, kau tidak akan mendapatkannya. Saranku, lebih baik cepat kembali ke desa. Chan, ayah adalah pemuda terpelajar yang dikirim ke desa. Seumur hidupku, aku tidak akan bisa kembali. Kau harus belajar dengan baik. Kau harus pergi ke kota Jing, temukan kakekmu dan nenekmu. Aku mengerti. Aku pasti akan melakukannya. Ayah, aku belum menemukan kakek dan nenek. Aku tidak boleh meninggalkan kota Qing. Kau ingin tetap di kota Qing? Sarapan. Kalau bukan karenamu, aku... Menikahlah denganku. KTP-mu bisa langsung dipindahkan ke kota Qing. Anggap saja balasan karena kau menyelamatkanku. Aku rasa tidak ada yang lebih menyedihkan daripada dicampakkan oleh seorang pria. Dia benar. Yang paling penting sekarang adalah aku bisa tetap tinggal di kota Qing. Baiklah. Menikah dengan berandalan demi mendapatkan kartu penduduk kota Qing. Kurasa ini sepadan. Song Jin, namamu terdengar membawa keberuntungan. Itu hanya nama kecilku. Ada kesalahan di kartu keluargaku. Sebenarnya... Semuanya harap siaga. Bos bilang penyambutan untuk Nyonya hari ini harus lebih meriah. Ya.
Orang itu, aku pernah melihatnya di koran. Sepertinya dia kaki tangan Song Ming ya. Hah? Kenapa dia jalan ke arah kita? Song Jin, orang yang mengejarmu bukan Song Ming ya kan? Tuan Song. Ayo cepat lari. Hah? Ada apa ini? Tuan Song, kenapa tidak membiarkan kita mengikutinya? Dia tidak mengejar kita. Kau kan belum pernah bertemu Song Ming ya? Bagaimana kau tahu dia menakutkan? Tentu saja dia menakutkan. Aku dengar dia bertanggung jawab atas puluhan nyawa. Itu hanya rumor. Jangan bicarakan dia lagi. Ayo cepat pergi. Ayo, ayo. Dasar penakut. Sudahlah, dia salah paham tentangku. Jangan menakutinya dulu. Aku menyewa rumah di sini. Agak jauh dari pusat kota, tapi murah. Bukankah harusnya aku yang menyiapkan rumah? Oh, kau sudah membantuku mendapatkan KTP. Soal rumah, bagaimana bisa aku merepotkanmu lagi? Suchan, kau bisa mengandalkanku. Lebih baik kau cari pekerjaan yang layak dulu untuk menghidupi dirimu sendiri. Jangan jadi berandalan lagi. Lihat saja Song Mingye itu. Entah kapan dia akan tamat. Suchan, kau sudah pindah ke sini ya? Iya, Kakak Hua. Aduh, suamimu ini tampan sekali ya. Memang sangat tampan. Kamarnya terlihat agak tua, tapi sangat nyaman. Kenapa kau melepas baju? Dr. Su, kau tidak tahan melihatnya. Mulai sekarang kita akan tinggal bersama. Dan kita akan punya anak. Song Jin, Suchan, labu yang kutanam menghasilkan banyak buah. Oh, labunya kutaruh di sini ya. Tubuh Song Jin memang bagus. Pasangan muda ini di siang bolong sudah. Semangat anak muda memang hebat. Aku mau masak makan malam dulu. Sudah siap, ayo makan. Dr. Su, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Dia telah berubah hati, bahkan ingin mengusirku dari kota Qing. Ini terakhir kali kau menangis untuknya. Kalau ada lain kali, aku akan menghabisinya. Kau sudah bangun? Ayo sarapan. Semalam kau tidak melakukan apa-apa padaku kan? Pinggangku masih sakit. Kau aku biarkan dulu. Untung dia sedang cedera. Sarapan ini kapan kau membelinya? Tadi pagi aku keluar. Kakak ipar ini kelihatannya agak kurus ya. Mulai besok, berikan dia bubur sarang burung. Itu terlalu boros. Besok pagi biar aku yang masak saja. Oh iya, aku ada wawancara sebentar lagi. Jangan buat masalah di rumah ya. Tuan Song, rapat pemegang saham grup Song tahun ini diadakan di pabrik elektronik. Anda belum pernah ke pabrik itu sebelumnya. Ini kesempatan bagus untuk inspeksi.
Malam ini kirimkan masakan rumah. Baiklah. Halo, saya datang wawancara dokter pabrik. Masih muda, sudah bisa mendapat surat rekomendasi kerja dari kota. Hebat sekali. Saya lihat KTP juga sudah ada. Hari ini langsung mulai kerja saja. Ada masalah? Tidak masalah. Bagus. Ruang kesehatan kita ini baru dibangun. Mulai sekarang tempat ini kuserahkan kepadamu. Baik. Dokter, lengan ketua Rui terluka. Tolong diobati. Suchan, tolong obati dia ya. Suchan, kenapa kau ada di sini? Aku mendapatkan pekerjaan ini melalui wawancara resmi. Wawancara resmi? Biar ku beritahu ya, di pabrik ini ayahku yang berkuasa. Kau dipecat. Tuan Song, ini ruang kesehatan baru di pabrik kita. Ayo kita lihat. Iya. Rui Chantuo, rekan Suchan punya surat rekomendasi dari kota. Kepala Liu, pabrik kita mensyaratkan KTP lokal. Dia orang luar. Mana mungkin punya KTP lokal? Tapi dia punya KTP lokal. Tidak mungkin. Dia itu berasal dari Kotayan, baru datang beberapa hari. Mana mungkin punya KTP lokal? Suchan, kau membuat KTP palsu ya? Kau tahu pabrik elektronik ini milik siapa? Ini milik Song Mingye. Kau berani menipu di wilayah Tuan Song? Aku tidak buat KTP palsu. Tidak percaya? Silakan periksa. Masih berani keras kepala. Kurasa kau memang tidak mau menyerah. Masih ingin menggoda Pang Fei. Masih berani menghindar. Chanian, kalian berdua pegangi dia. Lepaskan aku. Kalian berani. Ayahku wakil direktur pabrik, suamiku kepala departemen. Dia bukan orang Tuan Song. Apalagi yang kau takutkan? Rui Chantuo, lepaskan aku. Lepaskan kau? Kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan kapok dan akan terus menggoda suamiku. Apa yang harus kulakukan? Kau seorang dokter. Obat ini untuk apa? Menurutmu, jika aku menyuntikkan ini, apa yang akan terjadi? Rui Chantuo, aku alergi penisilin. Alergi penisilin bisa menyebabkan kematian. Lalu kenapa? Dia sendiri yang salah menyuntik obat dan aku tidak tahu seperti apa alergi penisilin itu. Hari ini, kebetulan bisa melihatnya. Berani menggoda suamiku, pantas mendapat pelajaran. Lepaskan aku, tolong. Siapa yang akan menolongmu? Ini pabrik Tuan Song. Orang sepertimu yang masuk dengan KTP palsu, meskipun mati, Tuan Song hanya akan memberiku hadiah. Song Jin, tolong. Suchan! Kau cari mati. Hei, kau muncul dari mana? Berani berbuat kasar padaku di pabrik ini. Matamu buta ya? Anjing penjelas Song Mingye. Mereka yang menggangguku duluan. Dia yang memulainya. Semuanya juga melihat. Hukum itu adil. Dia benar-benar takut padaku. Nona Su, aku percaya yang kau katakan. Ternyata preman juga bisa bersikap rasional. Kakak Lei, Suchan ini dia membuat KTP palsu, menyuap orang bagian rekrutmen untuk bisa masuk pabrik kita. Tuan Song tidak akan menerima perilaku seperti ini. Saya sudah melihat KTP-nya. Dia penduduk kota ini. Kepala Liu sudah berumur 40-an. Masa dia tidak membedakan KTP asli dan palsu? Saya tidak mungkin salah lihat. Lagi pula, rekan Suchan juga punya surat pengantar dengan stempel kecamatan. Dia sekampung dengan suamiku. Suamiku bilang dia hanya lulusan SMA. Cuma jadi dokter beberapa hari saja. Mana mungkin kabupaten memberinya surat pengantar. Kakak Lei, lihat ini. Cap dari Kabupaten Yan. Lihat dengan jelas. Ternyata dia benar-benar punya surat pengantar dari kabupaten. Suchan, demi menggoda suamiku, kau menghabiskan banyak tenaga ya? Memangnya suamimu itu siapa? Pantas digoda wanitaku. Kau yang di hotel dengan Suchan kan? Kau tidak tahu siapa aku. Berani menyentuhku. Kau sudah pesan Song Jin, hidup. ayahnya wakil direktur di pabrik kita. Dan dia punya dukungan dari Tuan Song. Cepat lepaskan dia. Jangan takut.
Ini. Kau mau apa? Tentu saja untuk balas dendam. Kau lihat itu? Kalau tidak mau ditindas orang jahat, kau harus lebih kejam dari mereka. Seret dia keluar. Seret dia keluar. Song Jin, kenapa mereka begitu menuruti kata-katamu? Kepala pabrik takut kalau masalah ini semakin membesar. Jadi pasti tidak akan menuntutku. Benar. Dr. Su, suami Anda benar. Tuan Song sebenarnya bukan preman. Dia pebisnis yang sah. Saya harap Dr. Su tidak menyebarkan kejadian ini. Agar tidak ada kesan orang kami suka menindas orang. Iya, aku mengerti. Takut merusak reputasi pabrik, ya kan? Ya, betul-betul. Tapi Song Mingye itu mana bisa disebut pebisnis yang sah. Kau jangan meniru dia ya. Sebenarnya Song Mingye itu bukan preman. Tunggu sebentar. Kenapa kau ada di pabrik elektronik? Aku... Tuan Song! Tuan Song! Tuan Song! Saya terlambat. Saya pantas mati. Tuan Song belum datang. Ini bukan... Ini Dr. Su. Tuan Song menyuruh kita semua untuk menunggunya di ruang rapat. Dan ini adalah suami Dr. Su. Dia datang. Datang untuk apa? Aku datang untuk mencari pekerjaan. Kau bilang kan aku harus cari pekerjaan yang layak. Pekerjaan apa yang kau cari di pabrik elektronik? Manajer. Mereka kekurangan seorang manajer. Manajer apa? Manajer keamanan. Iya. Benar. Kudengar dari kepala Liu, petugas keamanan diawasi oleh manajer uang. Song Jin, tolong ambilkan segelas air. Baik. Katanya orang jalanan, tapi tidak mengerti tata krama. Tuan Song sendiri yang menuang. Mana berani aku minum. Manajer uang. Mengenai urusan pekerjaan, aku mohon bantuanmu. Tentu. Song Jin ini pasti sangat kuat dan sehat. Oh ya, silakan suruh dia sesuka hatimu. Iya. Baik. Ya. Kalau begitu, saya pergi mencari Tuan Song. Aku pergi kerja dulu ya, nanti aku jemput. Baiklah. Aku akan antar kau mengurus pendaftaran kerja. Kakak Le, ini ada 100.000 untuk uang rokok. Song Jin dari keluarga kami, mohon bantuannya ya. Baik, tidak masalah. Kalau begitu, kami akan pergi dulu. Cepat pergi sana, rajin bekerja, jaga temperamenmu. Baiklah. Tuan Song, seumur hidup belum pernah sepatuh ini. Ini Belikan aku sarapan. Aku lapar. Kenapa harus aku? Aku sudah baik menolongmu. Jangan-jangan kau mau memanfaatkan aku ya? Dia semakin baik padaku. Keluarkan pengumuman. Ruang kesehatan. Mulai sekarang jangan tunduk pada pemimpin departemen lain. Baik. Ayah, tanganku hampir hilang. Aku ingin Suchan mati. Aku ingin dia mati! Mati! Ayah pasti akan membalaskan dendammu. Pak Kepala, Leiwu telah memberi perintah. Ruang kesehatan tidak tunduk atau diperintah oleh pimpinan departemen manapun. Apa? Bagaimana bisa begini? Berandalan itu pasti kerabat Leiwu. Suchan masuk ke pabrik elektronik kita karena ada koneksi. Ayah harus beritahu Tuan Song tentang hal ini. Liu adalah orang kepercayaan Tuan Song. Dia seharusnya tidak diam-diam melakukan hal yang bertentangan dengan Tuan Song. Mereka mungkin melihat Suchan membawa surat rekomendasi kabupaten. Jadi, pabrik memberikan perhatian khusus padanya. Aku tidak peduli. Liang Pengfei, dengarkan baik-baik. Kalau ada Suchan, tidak ada aku. Jika tua-tua tidak senang, masalah promosimu lupakan saja. Ayah, jangan begitu. Tenang saja. Aku akan bawa Suchan ke hadapanmu agar bisa melampiaskan kekesalanmu, ya. Aku tidak akan mengalah sedikit pun. Jadi biarkan saja. Kakak ipar sudah keluar. Duduk, cepat duduk. Song Jin, aku sudah selesai bekerja, kau bisa jalan? Iya bisa.
Biar aku antar. Tidak usah Kakak Lei, aku sudah cek rutenya dan naik bis sangat praktis. Naik bis? Aduh, Tuan Song ini sejak dari kecil tidak pernah naik bus. Jangan banyak bergerak. Jangan dorong Sudah lagi. diam. Naik bis ternyata cukup menyenangkan. Tuan Song, ada masalah di dermaga. Segera telepon balik. Ada apa? Kak Lei ada urusan denganku. Aku mau telepon dia. Kau pulang saja dulu. Baik. Suchan, Bagaimana kau bisa tahu tempat ini? pabrik punya catatan alamatmu. Untuk apa kau mencariku? Aku susah payah untuk kuliah. Betapa sulitnya perjalanan yang kulalui. Kau tahu lebih dari siapapun. Bisa kau berhenti membuat masalah untukku? Kau harus tahu ya. Sekarang kau yang mencariku, bukan aku yang mencarimu. Baiklah, kau menolak pergi dari sini, lalu bekerja di pabrik elektronik. Bahkan mencari berandalan membuat tua-tua ketakutan. Kau hanya tidak terima, kan? Aku sudah mengembalikan semua uangmu. Apalagi yang kau mau dariku? Liang Pengfei, dengarkan baik-baik. Aku tinggal di sini bukan karenamu. Jangan terlalu percaya diri. Baiklah. Kalau begitu, ayo minta maaf pada tua-tua. Hari ini Rui Qiantua hampir menyuntikkan penisilin padaku. Aku sudah bilang padanya aku alergi. Ini percobaan pembunuhan. Aku tidak melaporkannya ke polisi, sudah termasuk ringan. Tidak separah itu. Akhirnya kau baik-baik saja, kan? Chan-Chan, ayo ikut aku minta maaf pada tua-tua. Aku akan segera naik pangkat. Anggap saja kau membantuku. Mau ya? Dulu aku benar-benar buta. Bagaimana bisa aku menyukai orang seperti ini? Aku sudah menikah sekarang. Pergi kau dari sini. Apa? Kau sudah menikah? Hah? Dengan berandalan itu, kan? Bukan urusanmu. Pergi. Chan-Chan, jangan hancurkan dirimu karena aku. Lepaskan aku. Chan-Chan, dengarkan aku, Chan-Chan. Kau hanya perlu minta maaf pada tua-tua. Setelah posisiku kuat, aku akan menceraikannya. Lalu aku akan menikahimu. Kau mau, kan? Lepaskan aku. Lepaskan dia! Jadi kau yang dipilih oleh Suchan. Kau preman itu ya? Aku beritahu. Chan-Chan menikah denganmu hanya untuk membuatku kesal. Sebaiknya kau jaga jarak dengannya. Sudah hentikan Song Qing. Liang Pengfei, aku sudah tidak menyukaimu lagi. Kalau kau masih menggangguku dan suamiku memukulmu lagi, aku tidak akan menghentikannya. Dasar berandalan. Awas kau nanti ya. Kenapa kau melarangku menghajarnya? Kalau kau sampai lepas kendali dan masuk penjara, tidak akan sepadan. Ternyata dia khawatir aku ditangkap. Siapa kalian? Kakak Le, ada perlu apa mencariku tengah malam begini? Kakak Le, kita bicara baik-baik, Kak. Kak Le, kita bicara baik-baik, Kakak. Hentikan ini. Sudahlah. Kak Le, aku ingin tahu apa salahku. Mulai sekarang, kalau bertemu dengan Suchan, ambil jalan lain. Kalau tidak, setiap kali melihatmu, aku akan mukulmu. Berandalan itu, siapa dia sebenarnya? Ayah. Sayang,
Siapa yang memukulmu? Lei Wu yang memukulku. Dia lagi. Tua, tebakanmu benar. Berandalan yang dicarikan Lei Wu dan Su Chan itu punya hubungan pribadi. Ayah sudah dengar semuanya kan? Lei Wu ini sepertinya sudah bosan hidup. Beraninya manfaatkan nama Tuan Song untuk kepentingan pribadi. Beberapa hari lagi aku akan mewakili nenekmu mengunjungi nyonya tua keluarga Song. Nanti aku akan bicarakan hal ini dengan Tuan Song. Ayah harus membuat nenek Song membela kita. Buat Su Chan dan suaminya yang preman itu membayar akibatnya. Tenang saja. Biar aku saja. Kau kan yang masak, aku yang cuci piring. Oh, baiklah. Su Chan ada di rumah kan? Oh, Su Chan, suamimu ini tampan sekali dan mau membantu pekerjaan rumah. Bagaimana caramu menemukannya? memang tampan. Apa di keluarganya masih ada kakak atau adik laki-laki untuk dikenalkan pada adikku? Aku tidak tahu. Aku akan tanyakan. Ini semangka. Terima kasih. Benar juga. Aku belum pernah tanya tentang keluarga Songjin. Semangka dari mana ini? Dari kakak Hua. Songjin, sampai sekarang aku masih belum tahu siapa saja anggota keluargamu. Kenapa? Mau bertemu mertua? Bukan, aku hanya bertanya saja. Kalau kau tidak nyaman membicarakannya, ya tidak perlu jawab. Keluargaku ada ayah, ibu, nenek, dan satu kakak perempuan. Banyak sekali keluargamu. Enak ya. Ya mereka sekarang keluargamu juga. Kalau kau ingin bertemu mereka, katakan saja. Aku mau mandi dulu. Oh iya, tubuhmu masih terluka. Malam ini kau tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Kita kan sudah menikah, tapi belum malam pertama. Kita baru kenal beberapa hari. Jangan berani berpikir itu ya. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu menyerahkan dirimu. Ibu angkat, Anda tidak tahu, tangan anak ini hampir saja hilang. Nenek Song, aku dan Peng Fei hampir tidak bisa bertemu nenek lagi. Si Lei Wu itu benar-benar keterlaluan. Sudah, jangan menangis lagi. Aku akan segera menyuruh Mingye untuk segera membereskan orang itu. Dan orang yang namanya Su Chan itu harus segera dipecat. Kau mengerti? Cepat telepon dia. Katakan padanya untuk segera pulang. Kalau dia bilang sibuk kerja, katakan saja aku sekarat. Aku hampir mati menunggu dia. Cepat laksanakan. Baik. Tenanglah, aku sangat kesal. Kenapa kau datang? Sudah waktunya makan. Aku bawakan makanan untukmu. Kenapa banyak sekali iganya? Songjin, dari mana kau dapat ini? Kak Lei melihat kerjaku bagus, dia pergi ke dapur khusus lalu pesan untukku. Apa kau tidak merasa kebaikan Lei Wu padamu ini agak tidak normal ya? Ini bukti kerja kita berdua dapat pengakuannya. Tapi bagaimanapun juga, Lei Wu ini orangnya Song Mingye. Dia anggota mafia. Jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Iya, aku mengerti. Ayo makan, nanti dingin. Enak. Enak kan? Enak. Song! Songjin, Tuan Song ada urusan, butuh bantuan orang. Ikut aku sebentar. Aku pergi dengan Kak Lei dulu ya. Kau makanlah. Song Mingye ada urusan keluarga. Untuk apa panggil petugas keamanan pabrik? Su Chan, suami premanmu itu sudah ditangkap Tuan Song. Kau masih bisa-bisanya makan di sini. Songjin ditangkap Song Mingye.
Kenapa? Ayah Cian Tuo adalah anak angkat nenek Tuan Song. Hari ini, ayahnya membawanya ke keluarga Song untuk mengadu. Tuan Song sudah tahu, Lewu berpihak membantumu dan suami premanmu itu. Suami premanmu tidak akan kembali lagi. Song Jin, kau tidak boleh kenapa-napa. Ayah, kenapa kita harus pergi? Tinggal di sini, lihat Tuan Song menghukum berandalan itu bukankah lebih baik? Kau mengerti apa? Kita mengadu pada Nyonya Tua sama saja melompati tingkatan. Nanti kalau Tuan Song tidak senang, tetap di sini. Hati-hati kena imbasnya. Benar juga. Tua, kau pernah bertemu Song Mingye? Lebih baik aku tidak bertemu dengannya. Tuan Song sangat menakutkan. Waktu kecil saja aku pernah menangis ketakutan karenanya. Aku pikir Lewu ini orang kepercayaan Tuan Song. Apa Tuan Song percaya Lewu mengkhianatinya? Kau tenang saja, nenekku adalah saudara angkat dari nenek Song. Dia sangat sayang pada ayahku. Jadi dia pasti akan membantu kami membalas dendam. Song Jin, tanpa Lewu yang melindungimu, aku buat kau mati dengan sangat mengenaskan. Kakak, Tuan Song sudah kembali. Siapa itu, Ayah? Tuan Song sudah kembali. Siapa itu, Ayah? Tuan Song. Tua, sepertinya aku melihat Song Jin juga datang. Tuh kan, pasti Tuan Song sudah tahu kebenarannya, makanya dia ditangkap. Bang Fei, kali ini Song Jin ini tidak bisa kabur lagi. Siapa yang menyebarkan bahwa Nyonya Tua alergi serbuk bunga? Aku yang bilang. Kalau aku tidak bilang begitu, kau tidak mau pulang. Bisakah kau pulang ke rumah? Hah? Karena sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Soalnya aku sibuk sekali, Bu. Sibuk apanya? Sibuk sampai tidak sadar bawahanmu mengkhianatimu. Sampai keluarganya dimasukkan ke dalam pabrik. Dokter di ruang kesehatan yang bernama Suchan itu, dan juga petugas keamanan itu, mereka dengan sengaja bertindak semena-mena. Hah? Berani menindas tua-tua. Nenek jangan salah paham. Hei, kau siapa? Berani menyusup ke rumah keluarga Song. Sudah bosan hidup ya? Suchan! Ayah, dia adalah Suchan. Kenapa? Apa kau tahu selingkuhanmu yang preman itu akan dihukum Tuan Song? Jadi kau kemarin untuk memohon ampunan ya? Ku beritahu ya, sudah terlambat. Kami semua masuk kerja secara resmi. Jangan keterlaluan. Suchan, sudah berapa kali ku bilang, Tua bukan orang yang bisa kau ganggu. Sekarang kau tahu akibatnya kan? Suami berandalanmu itu tidak akan bisa diselamatkan lagi. Cepat minta maaf pada Tua. Dia akan membantu memohon pada Tuan Song untuk mengampuni nyawamu. Ayo. Apa maksudnya tidak bisa diselamatkan? Song Jin! Sudahlah. Hei, dia sendiri yang cari mati. Jangan pedulikan. Song Jin, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Song Jin. Suchan? Song Jin, kau tidak apa-apa? Bukankah itu cincin yang selalu dipakai Mingye? Kau siapa? Kami masuk ke pabrik elektronik melalui prosedur resmi. Bukan karena Lewu membantu kami. Jangan sakiti Song Jin kami. Song Jin kalian? Nenek Song, Nyonya Song, ini istriku Suchan yang baru saja menikah denganku. Dia takut Tuan Song yang terkenal itu salah paham denganku, makanya dia menerobos masuk. Apa? Istri yang baru menikah? Oh, benar. Song Jin dan istrinya baru saja menikah. Hidup di pabrik memang tidak mudah. Biasanya saya membantunya dalam kehidupan sehari-hari, tapi saya bukan kerabat mereka. Padahal saya ingin mengakui mereka sebagai keluarga. Gadis ini mungkin belum tahu identitas sebenarnya dari Mingye kita. Dia adalah menantuku. Jadi Mingye sudah menikah? Sepertinya begitu. Kenapa kau datang ke sini? Mereka bilang Lewu tidak adil dan Tuan Song menangkapmu dan akan membunuhmu. Dia takut sekali pada Song Mingye, tapi demi aku, dia berani datang sendirian ke sini. Tenang saja, Kak Lei hanya memintaku datang untuk membantu Nyonya Song, tentunya dengan pekerjaan fisik. Nah, kau tinggal di mana sekarang? Siapa lagi keluargamu? Bisakah aku bertemu dengan besanku? Bolehkah aku bertemu dengan besanku? Nenek Song, istriku kehilangan orang tuanya sejak kecil dan dia anak tunggal. Gadis yang malang, kau pasti sudah banyak menderita. Kemarilah, aku punya gelang sebagai hadiah pertemuan kita, nak. Ini juga hadiah pertemuan dariku untukmu. Nenek Song, Nyonya Song, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Bertemu orang asing langsung memberi gelang dan emas.
Benar-benar gaya bos besar. Uang datang terlalu mudah. Mana bisa dibilang tanpa alasan. Kau ini adalah menantu cucu kesayanganku. Aku jadi teringat cucuku. Aku sangat berharap cucuku bisa menemukan menantu yang berbakat seperti dirimu untuk cucuku. Cucunya? Bukankah itu Song Mingye? Oh iya, bukannya Song Mingye yang menangkap Song Jin ke sini? Di mana Song Mingye? Nenek Song, kalau tidak ada urusan lagi, kami pulang dulu. Makan dulu baru pulang. Benar, rumah kami cukup jauh. Kami sangat menghargai kebaikan Anda. Jangan. Sering-sering main ke rumah ini ya. Baik. Hongyu, menurutmu dia benar-benar cocok jadi istri cucuku kan? Mingye benar-benar sudah menikahi seorang gadis. Iya, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi. Tidak bisa begini. Aku harus menyiapkan hadiah untuk menantu cucuku. Pergilah ke dapur dan beritahu mereka. Mulai sekarang, aku akan mengirimkan makanan untuk menantuku setiap hari. Rumah ini benar-benar besar. Apa kau suka? Aku tidak suka sesuatu yang begitu jauh dari jangkauan kita. Kau tenang saja. Aku akan membuatmu tinggal di rumah sebesar ini. Song Jin, kita harus realistis. Jangan lihat Song Mingye tinggal di rumah sebesar ini. Siapa tahu nanti dia bisa masuk penjara. Kita harus berusaha keras. Meski tidak bisa tinggal di rumah sebesar ini, tapi kita pasti akan punya rumah kita sendiri. Kau tidak keberatan, aku tidak punya kemampuan. Aku sendiri juga tidak punya kemampuan besar. Kenapa harus keberatan? Hei! Jangan sakiti Song Jin kami. Song Jin, kau kurang ajar. Santai saja, kita kan sudah pernah ciuman. Langkah berikutnya tidak akan lama lagi. Dokter Su, akhirnya kau datang. Ada karyawan yang tiba-tiba pingsan. Ambulan dari rumah sakit belum tiba. Tolong lihat kondisinya. Xiao Liu baru 20 tahun. Kalau ada apa-apa dengannya, bagaimana dengan orang tuanya? Apa yang terjadi di sini? Nyonya, kenapa Anda kemari? Seorang karyawan tiba-tiba pingsan. Baru saja memanggil Dokter Su kemari. Entahlah apa bisa diselamatkan. Bu. Ayo kita lihat. Baik. Ya. Minggir, dokter Su datang. Bukannya kau sudah dipecat, kenapa masih di sini? Aku belum menerima surat pemecatan. Minggir. Kemarin, Nenek Tuan Song dengan mulutnya sendiri bilang ingin memecatmu. Sekarang, kau bukan lagi dokter Ketua pabrik. Rui, ini masalah hidup dan mati. Biar Dokter Su memeriksa Xiao Liu. Benar. Tahu apa? Dari awal Suchan memang bukan dokter resmi. Dan sekarang Nyonya Song sendiri yang memecatnya. Kau biarkan dia mengobati orang. Jika bermasalah, berani tanggung jawab. Rushianto, dia pasti begadang semalaman untuk bekerja. Serangan jantung mendadak. Minggir. Hang Fei, hentikan dia. Suchan, Dokter Su datang. Kau jangan sok jago. Kau tidak pernah mengambil pendidikan medis formal kan? Kalau kau menolong orang sekarang, kau akan membahayakan orang lainnya juga dirimu. Fei, kau tahu banyak orang yang sudah kuselamatkan di desa. Kalau aku tidak menolongnya, dia akan mati. Tapi... Hang Fei, seret dia keluar. Lepaskan dia. Nyonya. Nenek Song, Nenek sudah memecatnya, tapi dia masih berani datang. Kapan aku memecat Suchan? Nenek Song lupa ya. Suchan masuk lewat koneksi dalam untuk bekerja di pabrik kita. Lagi pula, dia belum kuliah. Kalau terjadi sesuatu, bukankah nyawa orang taruhannya? Sudahlah, jangan berisik di sini lagi. Tutup mulutmu. Kenapa? Nenek Song tidak memecatnya. Tuan Song juga tidak menindaknya. Siapa dia? Tolong lap keringatku. Baik. Suchan ini cuma penipu ulung. Dia tidak bisa apa-apa. Dia sadar. Biarkan saja dia. Oh iya, Dia sadar. dia sadar. Iya benar. Ambulans datang. Bawa Xiao Liu ke ambulans. Sekali. Syukurlah. Dia bangun. sadar. Ya ampun. Dokter Su, kau sungguh hebat. Tadi kami bahkan tidak merasakan nafasnya. Dokter Su, penyelamat nyawa Xiao Liu. Nenek Song, kemarin Anda sudah janji pada ayahku untuk memecat dia dan suami premannya itu. Nyonya Song, jika tadi Anda tidak datang, satu nyawa manusia pasti akan hilang. Menurutku yang seharusnya dipecat adalah Rui dan Liang Pengfe. Song Jin, apa yang kau bicarakan? Nenek Song adalah nenek angkat Rushianto. Nenek Song, dengarkan. Preman ini mengandalkan koneksinya sampai hampir menguasai seluruh pabrik. Sekarang dia bahkan berani memerintahmu. Sudah cukup. Ini masalah nyawa orang.
Tapi kalian berdua malah menyebar fitnah. Sekarang kalian berdua, aku pecat. Sekarang kalian berdua, aku pecat. Kenapa? Sucan yang pakai orang dalam dan juga dia menggangguku. Cukup. Kau pikir pabrik ini kau yang mengendalikan semuanya? Jangan kira kami tidak bisa menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Sucan. Nenek Song selalu memihak tanpa syarat. Dia akan percaya apapun yang kau katakan. Kenapa malah melindungi Sucan dan memecatku demi dia dan suaminya? Kenapa? Belum pergi juga. Lewo, usir mereka dari sini. Kami pergi sendiri. Tuh, aku juga ikut dipecat. Coba pikirkan sesuatu. Bukannya kau bilang Nenek Song itu selalu mengabulkan permintaanmu? Mana aku tahu apa sebenarnya yang dia lakukan Sucan. Sampai Nenek Song dan Nyonya Song membantunya. Dia itu bisa apa? Pasti berandalan itu yang punya koneksi. Kalau tidak, kenapa Lewu mau membantunya kerja di sana? Dan kenapa Nenek Song dan Nyonya Song begitu melindunginya? Tidak mungkin. Dia hanya orang desa. Mana mungkin kenal preman yang punya koneksi? పూర్తిగా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అగడ్త గంధకం అగ్రతాంబూలం మొదటి గౌరవం అణచివేయు నొక్కిపట్టు లొంగదీయు అతి ఎక్కువ అతిథి తిథి నియమం లేకుండా ఇంటికి భోజనానికి వచ్చేవాడు అతివ స్త్రీ అద్భుతం ఆశ్చర్యం వింతైనది అనఘుడు పుణ్యాత్ముడు పుణ్యుడు అనర్గళం ప్రతిబంధం లేనిది అనాది ఆది లేనిది అనిసము ఎల్లప్పుడు అనిలంబు గాలి అన్యథ మరి ఒక విధంగా వేరుగా అభినందన మెచ్చుకొనుట అభిలాష కోరిక అభివాదం పాద నమస్కారం అమరుడు మరణం లేనివాడు అమూల్యం వెలకట్ట వీలు లేనిది అయోమయం ఏమీ అర్థం కాని స్థితి అరసి విచారించి అల్లన మెల్లగా అవధరించు విను అవశ్యం తప్పకుండా తప్పనిసరైనది ఆటంకం ఇబ్బంది కలగడం అవరోధం ఆదరణ గౌరవం ఆదరువు ఆధారం ఆదేశం ఆజ్ఞ ఆప్యాయత ప్రేమ ఆలపించు వినిపించు ఆసువు వేగం ఆసరా ఆధారం ఇంగళము అగ్ని ఇనుడు సూర్యుడు ఉపక్రమించు పూనుకొను ఉల్లము మనస్సు కంఠత కంఠస్థం చేయు కంఠము గొంతు కటాక్షం దయ కదనరంగం యుద్ధభూమి కనకం బంగారం కని చూసి కబళించు మింగు కరతలామలకం సులువుగా ఆధీనమగునది కరి ఏనుగు కర్మ పని కర్మభూమి మానవలోకం కలకలం సందడి కలవరపడు కంగారుపడు కలవారు ధనవంతులు కలిమి సంపద కళాభిజ్ఞులు కళలలో నైపుణ్యం కలవారు విద్వాంసులు కాంక్ష కోరిక కాకతాళీయం కాకి వ్రాలగా తాటిపండు పడిన విధం హఠాత్తుగా జరుగుట కాననం అడవి కిటి పంది కుఠారం గొడ్డలి కుతూహలం సంతోషం కుద తాకట్టు కుదిరి అనుకూలించి అమరి కురులు శిరోజాలు కులుకు ఒయ్యారములు పోవు కృతార్థుడు ధన్యుడు కృతకృత్యుడు కృప దయ కైమోడ్పు నమస్కారం కైత కవనం కొదమసింగం వయస్సులో ఉన్న సింహం కొద్ది తక్కువ కోటరము దొర్ర కోణం అంచు ఇంటిలో ఒక మూల కౌముది వెన్నెల క్రీడలు ఆటలు క్షుణ్ణం పూర్తిగా ఖగము పక్షి గగనం ఆకాశం గర్జించు పెద్ద ధ్వని చేయు గర్భధరిద్రుడు పుట్టుకతో బీదవాడు గౌతమీ నది గోదావరి ఘట్టం భాగం అంకం ఘనసారం కర్పూరం చక్రవర్తి రాజులకు రాజు చతురత నేర్పు చప్పున వెంటనే చమత్కారం నేర్పు చలనం కదలడం చానా స్త్రీ
చిట్టడవులు, దట్టమైన అడవులు. చిహ్నం, గుర్తు. చూపరులు, చూసేవారు. చెండు, పూబంతి, చెక్కు చెదరకపోవడం, దెబ్బ తినకుండా. చెదిరి, పక్కకు వెళ్ళి. చేలము, వస్త్రము. ఛత్రము, గొడుగు. జగతి, నేల. జలధి, సముద్రం. జడుడు, మూర్ఖుడు. జనం, ప్రజలు. జన్మము, పుట్టుక. జపము, ధ్యానము. జయించిన, గెలిచిన. జలధరించు, వణుకు. జలపాతం, నీరు ఎత్తుమీద నుండి కిందికి దూకడం. జిజ్ఞాస, తెలుసుకోవాలనే కోరిక. జోధులు, వీరులు, పరాక్రమవంతులు. టెలిగ్రామ్, తంతి సమాచారం. డస్సి, అలసిపోయి. దిగ్గవిడిచి, దిగవిడిచి. తక్కిన, మిగిలిన. తడయక, జాగు చేయక. తడిమి, తాకి. తబిసి పక్కి, తపస్సు చేసే పక్షి. తరుణం, సమయం. తర్ఫీదు, శిక్షణ. తార్కాణం, నిదర్శనం. తిన్నె, అరుగు, వేదిక. తిల్లిక, దీపం. తీర్థము, పుణ్యక్షేత్రం. తృప్తికరం, తనివి, తర్పణం. తృష్ణ, కోరిక. తెగటార్చు, నశింపచేయు. తెరువు, మార్గం. తెలివి, వివేకం. తెల్లబోవు, ఊహించని సమాచారంతో ఆశ్చర్యానికి లోనగు. తేజరిల్లు, ప్రకాశించు. దండిగా, ఎక్కువగా. దర్శించడం, చూడడం. దారుణ, భయంకరమైన. దినచర్య, ప్రతిదినం చేసే పని. దివి, స్వర్గం. దివ్య, ప్రకాశించే, అలౌకికమైన. దుర్గం, కోట. దృఢ, గట్టి. ధృతి, ధైర్యం. నాట్య భంగిమ, నాట్యంలో శరీర విన్యాస రీతి. నామకరణం, పేరు పెట్టుట. నారి, స్త్రీ. నింద, దూషణ. నింపాది, నెమ్మది. నియంత, అధినాయకుడు. నియతి, నియమం. నిరంకుశులు, అదుపులేనివారు. నిరర్ధకం, పనికిరానిది. నిరాకరించుట, తిరస్కరించుట. నిర్జీవం, ప్రాణం లేని. నిలయం, స్థానం. నూతన, కొత్త. నెట్టడం, తోయడం. నెమ్మది, నింపాది. నెలకొను, కుదురుకొను. పంక్తి, వరుస. పంచాక్షరి, 5 అక్షరాలు కలిగినది. పంచామృతం, 5 అమృతాలు. ఆవు పాలు, పెరుగు, నేయి, చక్కెర, తేనె. పక్షము, రెక్క. పగిది, విధము, రీతి. పట్టు, నెలవు. పథము, త్రోవ. పదిలం, జాగరూకత. పన్నగం, పాము. పల్లవితం, చిగురించు. పరవశించు, మైమరచు. పరిణామం, మార్పు. పరువము, వయస్సు. పలాయనం, పారిపోవు. పల్లవించు, చిగురించు. పస్తులు,
వెలుగుజాడలు, ప్రకాశవంతమైన ఆనవాళ్లు, వెల్లివిరియు, ప్రవహించు, వైకుంఠపాళి, పాము నిచ్చెన ఆట, క్రీడా విశేషము, వైశిష్ట్యము, గొప్పతనము, శరీరము, దేహము, శర్కర, పంచదార, శిరోధార్యం, అంగీకార యోగ్యం, శోకించు, దుఃఖించు, సంక్షిప్తం, తగ్గింపబడిన, సంపూర్ణం, నిండైన, పూర్ణ, సంశయించు, అనుమానించు, సత్కరించు, గౌరవించు, సదుపాయం, ఏర్పాటు, సద్య, వెంటనే, సమదృష్టి, సర్వభూతములను సమముగా జూచు, చూపు, సమర్పించు, అందించు, సమీపం, దగ్గర, సముద్రం, సాగరం, సమ్మతి, అంగీకారం, సస్యరమ, పంట, లక్ష్మి, సారయస, స్వచ్ఛమైన, కీర్తి, సుందరం, అందమైన, సునాయాసం, అతి సులభం, సురుచిర, మనోజ్ఞమైన, సూనృతము, సత్యవాక్కు, సొంపు కూర్చు, అందాన్నిచ్చు, సొత్తు, సంపద, సొమ్ము, సౌఖ్యము, సుఖము, స్పందన, కదులుట, స్పర్శ, తాకుట, స్మృతి, జ్ఞాపకం, స్వర్గతుల్యము, స్వర్గంతో సమానము, స్వస్తి, శుభము, స్వాంతం, మనస్సు, హంసతులికా తల్పము, మెత్తని హంస ఈకలు పెట్టి కుట్టి సిద్ధము చేసిన పరుపు, హేళ, ఆనందం, హొయలు, సౌందర్యము, అందము. నెక్స్ట్ ఉత్పత్త్యార్థాలు. గురువు, అంధకారమనే అజ్ఞానమును పోగొట్టువాడు, ఉపాధ్యాయుడు. అతిథి, తిథి మొదలైన నియమాలు లేకుండా ఇంటికి భోజనానికి వచ్చేవాడు, గృహాగతుడు. దాశరథి, దశరథుని కుమారుడు, శ్రీరాముడు. ధార్మికుడు, ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు, పుణ్యాత్ముడు. నగరం, కొండల వలె పెద్ద పెద్ద భవనములు కలది, పట్టణం. పక్షి ధ్వంసకుడు, పక్షులను ధ్వంసం చేసేవాడు. వేటగాడు, భాస్కరుడు, కాంతిని కలుగజేయువాడు, సూర్యుడు. విద్యార్థి, విద్యను అర్జించువాడు. విహంగం, ఆకాశంలో వెళ్ళునది, పక్షి. శరీరం, రోగాదులచే శిథిలమయ్యేది. మేను, సూర్యుడు, శౌర్యము ప్రదర్శించేవాడు, వీరుడు. హృదయం, హరింపబడునది, గుండె. క్షేత్రం, దైవం వెలసిన ప్రాంతం, దేవాలయం. పర్యాయ పదాలు. ఆకాంక్ష, కోరిక, వాంఛ, ఈప్సితము. ఆశ, ఇచ్ఛ, ఈప్స, కాంక్ష. ఇల్లు, ఆవాసం, గృహం, నిలయం. ఉన్నతి, వికాసం, అభివృద్ధి, ప్రగతి. ఉపాధ్యాయుడు, గురువు, చదువు చెప్పేవాడు. ఒడలు, శరీరము, మేను, దేహము. కథన రంగము, యుద్ధభూమి, రణస్థలి, రణరంగము. కలిమి, సంపద, ఐశ్వర్యము. కొండ, పర్వతము, గిరి, అద్రి. కొడుకు, అంగజుడు, ఆత్మజుడు, తనూజుడు. కోవెల, గుడి, దేవాలయం, దేవస్థానం. చిత్తము, మనస్సు, హృదయము. జలము, నీరు, ఉదకము, తోయము. జెండా, కేతనము, పతాక ధ్వజము. తండ్రి, అయ్య, జనకుడు, పిత. తీరము, దరి, ఒడ్డు, కూలము. తేజము, వెలుగు, కాంతిపుంజము, ప్రకాశము. నగరము, పురము, పట్టణము, వీడు. పరిమళము, సువాసన, తావి, సుగంధము. పసిడి, బంగారం, స్వర్ణం, కనకం. భార్య, అర్ధాంగి, ఆలు, ఇల్లాలు. కథనరంగం, యుద్ధభూమి, రణస్థలి. వనిత, పడతి, మహిళ, మగువ. సంవత్సరం, వర్షం, వత్సరం, ఏడాది. ప్రకృతి వికృతి. అక్షరం, అక్కరం, అద్భుతం, అబ్బురం, ఆశ్రయం, ఆసరా. కాంక్ష, కచ్చు. చంద్రుడు, చందురుడు. తీరం, దరి, దీపం, దివ్వె, ధర్మం, దమ్మం. పంక్తి, బంతి. పక్షి, పక్కి. భోజనం, బోనం. యోధుడు, జోదు.
రత్నము రతనము విధం వితం సంధి సంధి స్తంభం కంభం స్థలం తల స్నానం తానం నానార్థాలు అంకురం మొలక జలము రక్తము గంగా నది భగీరథి నీరు చీర నారచీర గోచి రేఖ తార నక్షత్రం ఓంకారం వాలి భార్య తీర్థం నీరు పుణ్యస్థలం పుణ్యనది దర్శనం చూపు కన్ను బుద్ధి దివి స్వర్గం ఆకాశం పాలపిట్ట ధర్మం పుణ్యం యాగం న్యాయం ప్రతిష్ట కీర్తి స్థాపన గౌరవం ఫలము పండు ప్రయోజనము పంట బతుకు జీవితం జీవితకాలం జీవనోపాయం మందిరం గుడి ఇల్లు శరీరం మాట పలుకు నింద వార్త మిత్రుడు సూర్యుడు స్నేహితుడు రక్తము ఎరుపు రుధిరం రాగి వర్షం వాన సంవత్సరం జంబూ ద్వీపం విహగము పక్షి మబ్బు బాణం సంతానం బిడ్డ ఒక కల్పవృక్షం కులం సమాజం సభ మనుషుల గుంపు ఏనుగు సీమ దేశం వరిమడి గుట్టు సుధ అమృతం పాలు సున్నం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్